Lagian kenapa sih kamu bisa nyimpulin kalau Pak Edo itu suka sama aku? Dia kan laki-laki normal, punya perasaan, punya hati. Iya bisa naksir juga kan? What is wrong with you, Fit? Saya memberikan itu sebagai tanda terima kasih untuk jasa kamu. Kamu tahu berapa besar nominal yang saya tulis? Pak, itulah masalah diri Bapak. Apa Bapak pikir semua di dunia ini bisa dibeli? Hari ini Bapak mau membeli rasa terima kasih saya dengan uang. Asal Bapak tahu, rasa terima kasih dan kebaikan seseorang itu nggak akan bisa dibeli dengan apapun. Kayaknya Alif pengen punya adik deh, Mai. Mas, kamu tuh. Kenapa, Mai? Saya belum siap hamil, Mas. Kenapa? Apa karena kamu lagi asik sama dunia modeling kamu? Bukan gitu. Saya kan lagi di kontrak sekarang ini. Ya nggak mungkin dong kalau saya hamil. Alhamdulillah, malam ini malam yang penuh berkah, di mana kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita untuk menyaksikan pertunangan antara Nak Farel dan Nak Fitri. Tidak, dokter. Itu tidak mungkin. Saya tidak mungkin jatuh cinta sama dia. Saya akan berikan berapapun uang yang dokter inginkan. Bahwa pernyataan dokter tadi cuma bercanda, kan? Dokter, Anda tidak serius, kan? Itulah yang terjadi pada diri Anda, Pak Edo. Tidak, saya tidak mungkin jatuh cinta. Itu adalah moto hidup saya, Dok. Tidak ada yang perlu Anda sesali, Pak Edo. Mencintai seseorang itu adalah hal yang normal. Permasalahannya adalah Anda tidak mau menerima kenyataan ini. Karena apa? Karena ego Anda terlalu keras, sehingga Anda tidak mampu mendengar apa kata hati Anda sendiri. Ketika Anda bisa melupakan bahwa Anda adalah pemilik Inferno Advertising dan mencoba menjadi manusia biasa, Anda baru dapat merasakannya. Anda jatuh cinta, Pak Edo. Tolong. Aku bahagia banget, Fit. Aku juga, Rel. Ini kopinya, Pak. Saya turun di sini aja ya, Pak. Rumah kamu di mana, Fit? Dekat dari sini, saya jalan kaki aja ya. Kan udah nggak hujan. Aku tidak mungkin jatuh cinta.
Aku tidak mungkin jatuh cinta sama Fitri. Aku tidak mencintaimu, Fitri. Aku tidak mungkin mencintaimu, Fitri. Apaan sih, Fit? Enggak, ntar aja. Nanti kalau nggak ada orang. Udah, Kak. Kasih aja. Iya, Rel, lu duluan aja. Biasanya juga mau duluan. Apaan sih? Orang Fitri minta dicubit. Minta dicubit? Emangnya kenapa? Enggak, Mi. Fitri nggak percaya kalau ini ada kenyataan. Dikira ini semua mimpi. Ya Allah, Fit, kamu ada-ada saja. Fitri, ini tuh nyata kok, nggak mimpi. Kamu itu lagi tunangan. Makanya mulai sekarang kamu dan Farel saling menjaga ya. Nggak boleh berantem, harus rukun terus. Fit, aku bahagia banget malam ini. Baru tunangan aja udah bahagia kayak gini ya. Apalagi kalau udah nikah. Aku juga, Rel. Aku bahagia banget. Sekarang kamu boleh peluk aku. Apa, Fit? Buruan. Rel, jangan tinggalin aku ya. Iya, Fit, aku janji. Tapi kita perlu juga harus janji ya. Nggak akan ada yang bisa memisahkan kita berdua. Iya, Rel. Aku yakin cinta kita ini akan abadi kok. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memisahkan kita berdua. Karena gak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki cinta sebesar kita, Rel. Kamu pulang naik apa? Aku anterin ya. Gak usah. Tapi ini udah malam banget, Mos. Tumbennya kamu peduli. Waktu ada cewek itu, kamu sama sekali nggak peduli sama perasaan aku, Tan. Terserah kalau kamu nggak mau terima aku lagi, Mos. Aku tahu aku salah. Tapi ini udah terlalu malam, Mos. Aku harus nganterin kamu. Aku takut kamu ada apa-apa di jalan. Tristan, sebelum ada kamu aku biasa ngelakuin semuanya sendiri. Jadi kamu nggak usah khawatir, oke? Diagnosa dokter pasti salah. Saya tidak mungkin jatuh cinta sama Fitri. Kenapa kamu bohongin saya, Edo? Cinta itu nggak jahat. Sama sekali nggak jahat. Cinta itu baik. Cinta yang dapat menyatukan orang-orang di dunia ini. Saya sama sekali nggak marah sama kamu. Saya yakin kamu mencintai saya.
Saya tidak mencintai kamu, Fit. Tidak mungkin. Saya tidak cinta kamu. Vinsa udah tidur. Sahur masih lama. Berarti sekarang waktunya untuk kita berdua, Kay. Ya ampun, Al. Aku ngantuk banget. Lagian aku malas ntar subuh-subuh keramas. Terus gimana dong? Masa siang puasa, malamnya juga puasa? Sebelum sahur aja ya. Sekarang kita tidur dulu bentar ya. Beneran tapi kamu ya? Kamu janji loh. Ya ampun, Al. Ngancemnya kayak apa aja. Ya, sebelum sahur. Jam 2 kita bangun ya. Oke, ayo. Saya ini kenapa sih? Belum bisa tidur juga. Semua gara-gara perempuan itu. Dia lagi apa sekarang? Possible. I can't. Oh, this is ridiculous. Tidak mungkin. Iya, Fit. Tunanganku, ayo bangun. Baik, tunanganku. Fit, kita udah kayak di film-film silat aja ya. Rel, besok jadi kan acara buka bersama di Retro? Ya jadi dong. Sekalian syukuran acara tunangan kita. Lagian kemarin kan nggak semua karyawan Retro datang. Aku mesti ikut ya. Ya iyalah, Fit. Masa kamu nggak kangen sama orang-orang Retro? Orang-orang Retro aja pada kangen sama kamu, Fit. Ya udah, kamu sahur ya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kok gue tidur lagi ya? Padahal Fitri nelfon untuk bangunin gue. Gimana sih? Kayla, bangun. Aldo, bangun. Ah, kita udah dibangunin sahur nih. Aduh, kita sahur aja dulu deh. Nah, habis sahur kan masih ada waktu tuh, ya? Iya juga ya. Berarti kita makannya cepet-cepet aja, tinggalin yang lain ya. Nah, gitu aja, tapi gimana caranya masuk kamar, Kay? Kan gak enak kalau misalkan kita masuk kamar berdua, terus yang lain masih pada makan. Gini aja, aku pura-pura ngecek popoknya Vinza. Terus aku teriak deh manggil kamu. Bener juga kamu. Aldo, ayo sahur, Kayla. Iya, Ma, tunggu bentar. Mai, cobain deh. Ayam goreng itu enak banget. Mami yang masak loh. Ayo dong. Iya, Ma. Maya juga tahu enak, cuman Maya lagi nggak makan daging. Kenapa, Mai? Kamu alergi? Iya, Pi. Maya lagi alergi gemuk. Dia kan diet mati-matian, Pi. Ya ampun, Mai. Kamu mau diet? Lihat dong badan kamu aja udah kurus banget. Ya maklum lah, Mi. Dia kan lagi banyak job. Mbak Maya, emangnya nggak lemes apa aktivitas harian tapi sahurnya cuma apel doang? Kuat kok. Insya Allah kuat. Ya kuat lah. Yang nyetir kan aku. Yang bawain tasnya juga aku. Kamu kenapa sih, Mas? Kalau nggak ikhlas ya bilang dong. Saya bisa kok ngelakuin semuanya sendiri. Kalian tuh kenapa sih berdua nih?
Berantem melulu. Kita ini lagi makan sahur, subuh lagi. Kenapa sih harus berantem? Mai, kamu serius di bidang ini? Awalnya sih cuma iseng, Pi. Tapi kok lama-lama ketagihan. Emangnya kerjaan kamu tuh gimana, Mai? Maya udah resign kok, Mam. Kamu serius, Mai? Sejak kapan? Dari 2 hari yang lalu, Pi. Awalnya model ini cuman selingan buat dia. Tapi lama-lama dia nggak bisa bagi waktu. Mai, Papi perhatiin kamu nggak pernah fokus ya. Awalnya kamu mau bergerak di bidang kafe. Habis itu pindah ke kantoran. Sekarang jadi model. Gimana sih kamu? Kali ini Maya serius kok, Pi. Mai, ini semua terserah sama kamu. Papi cuma ingatkan kamu. Cintai pekerjaan kamu. Fokus. Gimana rasanya, Fit? Pasti kamu lebih lega ya? Karena kamu sudah bertunangan sama Farel. Alhamdulillah, Bu. Kamu akan lebih tenang lagi loh, Fit. Kalau kamu tuh sudah nikah. Bulu jadi nggak sabar. Gini aja, Fit. Gimana kalau kita lomba? Siapa yang duluan kawin? Kok balapan? Kayak balapan karung aja. Al, lu kenapa lu sama bini lu kompak banget? Makan buru-buru gitu. Abisnya, aku khawatir Mas ninggalin Vinza sendirian di kamar. Takut popoknya basah. Aku cek dulu ya. Kayla mana sih, kok nggak manggil-manggil? Tolongin aku bentar dong. Nah, ini dia nih. Saya ke kamar dulu ya. Buruan yuk, ntar keburu imsak. Kok jadi kamu yang nafsu, Ke? Udah deh, yuk. Iya deh. Ya. Imsak. Ya ampun. Baru juga mau mulai udah keburu imsak, ya. Pak. Pak Edo. Frida. Kok tumben sih, Pak? Bapak sakit ya? Enggak ada apa-apa, Frid. Saya nggak pernah ngeliat Bapak kayak gini sebelumnya. Bapak kurang tidur ya? Ya, semalam sama sekali nggak bisa tidur. Bapak lagi punya masalah ya? Enggak. Saya cuma pengen ngasih proposal ini, Pak. Dicek ya, soalnya mau saya kirim secepatnya. Ya nanti saja ya. Saya lagi tidak konsen. Susah konsen. Kayak bukan Edo banget deh. Orang yang pikirannya bisnis melulu kayak dia, mana pernah mendadak ngedrop kayak gini. Aneh. Pak, saya cuma mau ngingetin aja, nanti jam 10 ada presentasi di Dinas Pariwisata. Misi, Pak. Pak Utama belum datang kan? Dari tadi kali, Mas. Lagian Mas tuh gimana sih? Kemarin kan udah ditegur. Kok
Kok sekarang nekat telat lagi? Terus gimana dong? Capek banget semalam. Habis ngadirin pertemuan Farel sama Fitri. Sebenarnya tuh acara siapa sih, Mas? Pak Utama sama Pak Farel aja bisa datang pagi kayak biasa. Kok malah Mas yang siangan? Nah, kenapa lo yang ngomel-ngomel sama gue? Sebenarnya ini perusahaan siapa sih? Pak Farel sama Pak Utama aja marah-marah sama gue. Ya bukannya apa-apa, tapi kan saya juga nungguin Mas. Surat-surat ini harus cepet diantar. Nih. Terus ini ada cek. Tolong mampir ke bank ya, Mas. Permisi, Pak. Ini proposalnya. Iya, taruh di situ aja. Maaf, Pak. Bapak kenapa sih? Sakit? Enggak ada apa-apa. Fit, please leave me alone ya. Pasti dia lagi stres dan frustasi karena tekanan dari pekerjaan. Permisi, Pak. Ceknya kemana nih? Perasaan tadi udah gue taruh. Di depan. Kok nggak ada juga sih? Waduh. Hah? Nggak ada juga, hilang deh tuh. Itu kan dari klien. Aduh, bisa dicincang-cincang gue Pak Utama nih. Cek. Cek gue mana tuh? Cek hilang. Cek gue hilang nih. Aduh, cek gue hilang. Cek gue hilang nih. Kenapa, Mas? Cek dari kantor hilang. Jumlahnya gede banget, Pak. 10 tahun saya kerja juga nggak bakal bisa ganti nih. Hilangnya di mana, Mas? Hilang di mana? Kalau saya tahu juga namanya bukan hilang, gimana sih? Ya udah, lapor polisi aja. Kan ada catatan nomor ceknya. Lapor polisi? Oh enggak, Atut. Bapak gimana sih? Jadi satpam bukan bisa nolong. Cek gue hilang nih. Suruh lapor polisi takut. Pak Farel, jabatan tangan Anda sangat keras dan kuat. Kayak kita mau adu panco aja. Kami orang Indonesia memang seperti itu, Pak. Kami akan kerahkan seluruh kemampuan sebelum bertanding. Kalau Salaman memang seperti ini, seperti adu panco. Kalau tidak percaya, tanya aja sama Fitri. Ya kan, Fit? Saya harap Anda semua memberikan presentasi yang terbaik di sini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kita bisa meniru negara Jepang. Di sana, kita bisa menemukan jembatan Golden Gate. Meskipun tidak sepanjang aslinya, kita bisa melihat patung Liberty dan sebagainya, tanpa harus datang ke negaranya. Arsitekturnya banyak yang hampir sama Amerika. Nah, ini juga kita bisa menarik minat wisatawan. Atau kita bikin sister city, seperti Surabaya yang dibuat menjadi sister city-nya Seattle, dan kota Busan di Korea Selatan, serta kota Kochi di Jepang, karena kotanya memiliki aktivitas dan geografis yang hampir sama. Thank you. Terima kasih. Kita kaya dengan ragam kebudayaan dan seni, serta terkenal keramahan masyarakat kita. Itu adalah poin penting yang bisa kita andalkan.
Soal lokasi wisata, kita bisa benahi itu dengan ciri khas daerah masing-masing. Tapi yang paling penting adalah promosi kita harus gencar dan agresif. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Di mana tuh ceknya ya Allah? Aduh. Mana sih? Jangan-jangan udah ketiup angin nih. Apa diambil orang ya? Aduh, tamat deh karir gue. Mas, yang bener dong kalau bawa motor. Udah minggir-minggir lu tabrak juga. Aduh, maaf Mas, nggak sengaja. Saya lagi kalut nih. Gua gak mau tahu. Pokoknya lu harus ganti barang dagangan gua. Gimana gue bisa dagang kalau barang gua hancur begitu? Aduh Mas, damai aja deh. Bulan puasa ini, ya. Damai sih damai Mas. Tapi biaya pergantian barang tuh harus wajib Mas. Gimana sih lu? Lagian Mas yang ada-ada aja sih jualan es di bulan puasa. Tahu diri dong, hormatin yang puasa. Lihat-lihat sih, kayak saya tahu Mas cari rezeki. Tapi kan jualannya bisa ntar sore atau nggak habis buka. Kok jadi Mas yang marah-marah? Hah? Emang Mas kagak puasa? Iya puasa lah. Emangnya lo? Mas, kalau puasa marah-marah itu batal Mas. Iya, batal nih. Maaf ya Mas. Aduh, tahu sendiri dong. Di bulan puasa godaannya banyak. Makanan, emosi, yang ini, yang itu. Pusing. Tapi saya salut tuh sama Mas. Puasa-puasa kayak gini masih kuat dorong-dorong gerobak. Emangnya nggak lemas Mas? Ya lemas sih Mas. Tapi emang mau gimana lagi? Emang dagangan saya jualan es Mas. Kalau saya nggak dagang, saya mau makan dari mana? Bener Mas. Bulan puasa jangan dijadiin alasan buat nggak ikut kerja. Selamat ya Mas. Saya doain sukses terus. Jangan lupa doa. Iya Mas, makasih ya. Iya Mas. Sukses ya. Udah Mas. Ganti dulu Mas, jangan saya Mas. Mas. Kurang asem. Dikibulin gua sama dia. Hancur begini barang dagangan gua. Gak terasa ya. Dari pagi sampai sore, begini baru selesai presentasi. Kenapa, Fit? You okay? Ini karyawan saya. Papa nggak usah ikut campur. Ayo, Fit. Farel, sudah Farel. Kamu kan tahu kondisinya. Fitri tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu. Iya, Wi. Aku nggak marah sama Fitri. Aku cuma kesel sama orang itu. Oke Mas, saya minta waktu ganti baju dulu ya. Oke deh, saya tunggu di sana aja ya. Iya, makasih. Mai. Mas, kok saya tiba-tiba pusing banget ya? Kamu sih, udah tahu lagi banyak job gini, sahurnya cuma makan apel. Aku nggak kuat Mas, lemes banget. Mas. Ternyata dari hasil voting menunjukkan Inferno mendapat 5 suara dan Retro juga mendapat 5 suara. Kalau gitu, seri dong Pak. Terus bagaimana? Kita tidak bisa putuskan sekarang. Berarti besok kita rapat lagi. Hilang! Ceknya bisa hilang! Norman, kamu... Itu kan... Sita, kamu tolong telepon PT Benua, minta mereka blokir cek yang mereka kasih kita kemarin. Kamu masih ingat kan nomor serinya? Ya, terima kasih. Kamu, Norman. Sekarang ini saya jadi serba salah. Adik kamu mantu saya, keluarga kamu sudah seperti keluarga saya.
Saya tahu saya salah, Pak. Jadi, Bapak nggak usah sungkan untuk menghukum saya. Saya ikhlas kok. Jadi menurut kamu hukuman apa yang matas buat kamu? Terserah Bapak deh. Itu kan hak Bapak. Saya udah ngilangin cek. Mana kalau ke kantor datangnya telat terus. Kamu saya skor 1 minggu. Diskors, Pak. Tapi nggak dipecat kan, Pak? Katanya terserah saya. Dan katanya ikhlas mau dihukum apa aja. Iya sih, Pak. Cuman saya keingatan anak saya juga, Pak. Gimana harus bayar SPP sekolah dia, Pak? Terus kasih makan dia apa? Aduh, kalau ngomongin juga, mana tega jadinya. Susah. Nah kan, dia pasti jadi nggak tega. Terus nggak jadi deh skorsin gue. Terus gimana baiknya nih, Pak? Kamu tetap saya skor 1 minggu. Kok jadi juga diskors? Nih, minum dulu. Tuh kan, jadi percuma kan? Puasa kamu jadi batal deh. Kamu sih mentingin diet. Udah lah, Mas. Jangan ngomel mulu ah. Masih pusing ini aku. Lagi kamu nggak bisa dibilangin sih, bandel. Kamu inget nggak dulu kamu ngomong apa? Kamu sendiri kan yang ngomong kalau selama kesempatan itu datang, aku nggak boleh sia-siakan. Nah, konsekuensinya memang aku harus jaga badan. Nggak salah dong aku. Ya, tapi aku nggak nyangka kalau sampai kayak gini. Udah, aku nggak apa-apa kok. Mendingan kamu sekarang ke kafe, kasihan Joko. Yakin? Ya udah, aku berangkat ya. Alhamdulillah udah maghrib. Fit, kamu puasa hari ini? Apaan ini, Pak? Ini roti buat kamu buka puasa. Makasih banyak ya. Kamu makan ya? Silakan, Pak. No thanks. Ini semua saya sengaja beli buat kamu. Makasih ya, Pak. Rotinya saya makan di rumah aja ya. Soalnya saya udah ditungguin sama keluarga saya. Ya, hati-hati ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak, rotinya. Fit, hati-hati ya. Iya, kok sampai 2 kali? I can't believe this. Saya belum pernah kayak gini sebelumnya. Yuk, sebentar biar saya bawa. Selama bulan Ramadan ini, kita cuma buka dari sore sampai malam ya, Pak? Ya iyalah, Jok. Lagian ngapain buka siang? Sekarang ini, dari pagi sampai siang, saya punya kesibukan baru. Kesibukan baru, Pak? Apaan tuh? Nemenin Maya pemotretan. Wah, kalau gitu, Bapak suami yang hebat ya. Sangat mendukung karir istrinya. Iya dong. Ya udah kalau gitu, saya ke belakang dulu, Pak. Udah ya. Silakan. Vin, lihat dah. Cewek di majalah ini badannya perfect banget ya. Ini loh. Oh, ini sih Mai Utama. Iya, model baru gitu. Gue sering lihat nih gayanya di majalah fashion.
Tapi asal lo tahu ya, saudara gue kan juga model gitu. Katanya sih, Maya ini kalau kemana-mana selalu diikuti suaminya. Kasihan banget ya suaminya. Hah? Diikutin gimana maksud lo? Ya suaminya lah yang selalu ngebawa baju, make up, kalau sedang pemotretan Maya gitu. Hah? Suami apa kacung tuh? Emang gue aja kesian liat lakinya. Emang gak ada kerjaan apa yang selain ngikutin Maya? Kayak jongos gitu. Ih, amit-amit deh kalau gue. Nggak usah ngomongin orang deh. Mas, pesan kentang gorengnya 1 sama jus jeruk aja deh. Mas? Kok bengong? Apaan tadi? Walau malakasumtu wabikamantu waladizki kafotu bitomatika ya ada ama rohimin. Alhamdulillah, puasa hari ini kita bisa jalankan dengan baik ya. Papa kamu mana yuk? Nggak tahu tuh Om, belum pulang. Hujan begini, dia mungkin neduh dulu ya. Mudah-mudahan dia juga udah bisa buka. Kenapa, Mas? Aku diskor seminggu gara-gara ngilangin cek di kantor. Mas Norman sih, Mas. Kenapa sih ceroboh gitu, Mas? Papiku ngehukum kayak gitu, Mas. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa, Kay. Aku ngerti kok kalau papa kamu marah. Habis, aku juga sering telat kalau datang ke kantor. Suka buat kesalahan. Man, kamu tuh kok nggak bisa jaga kepercayaan orang? Udah kenapa sih, Pak? Anak lagi susah sengsara gini malah diomelin mulu. Kisah hidup gue kenapa kayak sinetron sih? Maksudnya gimana, Mas? Coba nih pada bayangin. Tadi ke kantor datang telat diomel-omelin. Udah gitu suruh nguangin cek, ceknya hilang. Bawa pulang sembari nyari-nyari cek, pakai motor malah nabrak tukang es. Udah gitu pulang dari kantor, hujan gede, kehujanan gue, nyari angkot nggak ada yang lewat. Pas lewat kagak mau berhenti, cuma nyipratin air doang. Itu kan sama aja tragis hidup gue. Itu sih bukan tragis, Mas, tapi dramatisir. Iya, tragis sama dramatis jadi satu. Gua pulang jalan kaki, kehujanan. Gua berdoa sama Allah. Ya Allah, kenapa sih hidup gue selalu susah, selalu sial mulu. Udah, Pak. Ambil aja hikmahnya. Hikmah. So tahu, Paul. Kan besok kita jadi masjid Rana Nabila. Wah, hikmahnya gituan, nggak enak hikmahnya gituan. Man, kamu tuh ya diajarin anak yang benar kok ngeyel kamu. Hidup gue di dunia selalu aja kena asap, apalagi ntar di akhirat. Pak, saya lihat. Silakan, Pak. Wah, keren. Berapa harganya? 15 juta plus garansinya. Oke, saya ambil yang ini. Pak, saya mau jam seperti itu. Maaf Pak, di sini satu model cuma ada satu barang, eksklusif. Ya, saya udah tahu.
Itu sebabnya saya mau yang itu. Tapi Pak, ini kan sudah mau dibeli sama Bapak yang ini. Pak, kan masih banyak model yang lain. Yang lain juga keren-keren kok. Saya hanya mau yang itu. Saya berani bayar 2 kali lipatnya. Gimana? Tapi Dek, ini kan sudah saya mau bayar. Oke, 3 kali lipatnya. Maaf Pak, barang yang ini saya lepas ke Bapak yang ini aja. Maaf ya Pak. Gimana sih Dek? Maaf Pak, ini aja. Kalau misalnya Bapak bisa bayar 3 kali lipat seperti Bapak yang ini, saya jual ke Bapak. Gimana? Sebentar Pak, saya buatkan kwitansinya dulu. Lihat Frida, saya bisa beli apapun yang saya mau. Berapapun harganya. Tapi kalau orang tadi nggak mau ngasih jamnya gimana, Pak? Saya akan merebut dari dia. Apapun caranya. Saya selalu mendapatkan apapun yang saya mau. Termasuk dalam hal cinta. Frida, kamu sudah tahu, saya nggak bisa jatuh cinta. Tapi kalau suatu saat Bapak jatuh cinta sama seseorang, apa Bapak akan ngelakuin segalanya buat dia? Saya yakin tidak akan mengalaminya. Bahkan cuma misalnya aja dia nggak mau jawab. Tapi siapa tahu aja gue bisa jadi perempuan pertama yang sanggup meluluhkan hatinya. Apaan sih? Malu tau. Duduk. Tante Nabila, papa aku mau minta diajarin ngaji. Boleh nggak Tante? Memangnya Mas Norman nggak pergi ke kantor? Lagi cuti, Bil. Lupa, aku lagi cuti wah. Bukannya papa lagi dihukum. Diam, Paul. Mas Norman mau belajar ngaji sama saya. Emangnya Mas nggak bisa ngaji? Almarhum Firman sama Aldo jago ngajinya, Bil. Cuman aku aja nggak bisa. Soalnya pas belajar ngaji, aku suka ngabur. Kenapa, Bil? Kamu kecewa ya? Kamu takut kalau nantinya calon suami kamu nggak bisa jadi imam dalam keluarga? Enggak, Mas. Aku yakin kok suatu saat nanti Mas Norman pasti jadi imam yang baik buat keluarga. Ya, tapi kan ilmu pengetahuan agama aku jauh banget di bawah kamu, Bil. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, Mas. Yang penting kan niat. Mas Norman beneran mau belajar ngaji, kan? Iya, Bil. Kok gue dicampur anak pipi kayak gini sih? Ntar gue ikut-ikutan cadel dong. Pak, ayo dong Pak, nggak usah malu-malu. Daripada papa nyesel, tuanya nggak bisa ngaji. Wah, sih. Nah, bukannya Om Nurman udah tua, Kak? Ah, ngeledek aja. Udah, Mas. Kok malah jadi pada berantem sih? Kita mulai yuk. Sekarang semuanya ikutin kakak ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Kok gue manggil dia kakak juga sih? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum Rel. Gimana rasanya ditolongin sama Edo? Kamu cemburu ya? Posenya batal loh. Emang cemburu doang batal ya? Kalau kamu cemburu, biasanya kan ada rasa sujonnya. Terus pakai marah-marah, ya kan? Ah, ngarang kamu. Tapi lain kali kalau jatuh, bangun sendiri. Jangan sampai ditolongin orang lain. Rel, udah deh. Kamu lagi puasa kayak gini, jangan ngajak berantem. Iya, Fit. Fit, nanti jadikan ke Retro untuk buka puasa bersama.
Iya, aku pasti datang kok. Yaudah ya, Rel, aku mau minta tanda tangan dulu. Ke Edo. Ya iyalah, masa mau ke tukang kebun? Yaudah ya. Tapi jangan mau tangannya dipegang-pegang ya. Rel, yang biasanya kayak gitu tuh siapa? Kamu kan? Kalau waktu dulu aku jadi sekretaris kamu. Yaudah ya. Dadah. Jadi jam tangan itu udah diantar ke orang dinas pariwisata? Sudah Pak, tadi Pak Koko yang nganter. Permisi, Pak. Ini konsep yang terbaru. Saya yakin pasti kali ini kita yang akan memenangkan proyek itu, Pak. Siapa sih yang bakal nolak jam tangan Smile itu? Frida, telepon Koko sekarang. Suruh dia kembali ke sini. Jangan kasih jam tangan itu ke orang dinas pariwisata. Loh, Pak. Ini kan hal yang biasa kita lakuin. Yang penting biar proyek kita gol kan, Pak? No, Frida. Biarkan aja. Saya tidak mau nyogok orang itu. Cepat, telepon Koko sekarang. Baik, Pak. Pasti gara-gara si Fitri ini. Ih, bikin ribet aja. Halo Pak Koko. Pak Koko balik aja deh. Kata Pak Edo nggak jadi. Ya, Pak. Misi, Pak. Kenapa nggak jadi, Pak? Ya, malas aja nanti kamu kasih nasihat soal moral segala macam. Yakin, Bapak nggak mau nyogok. Gak nyesel? Kelihatannya nggak yakin. Alhamdulillah, akhirnya Bapak bisa berubah. Berubah? Iya, saya doain mudah-mudahan perusahaan Bapak ini tambah sukses. Mudah-mudahan doa saya ini didengar sama Allah. Ke rumah sakit, terus kamu pulang aja ya. Kamu sakit apa? Kanker mulut rahim. Kalau kamu lebih ingin aku keluar dari Inferno, aku juga akan keluar kok dari sana secepatnya. Pak Edo itu juga kan manusia biasa yang bisa berubah. Dan aku yakin persaingan kamu sama Pak Edo itu akan segera